Sekini segondang dia, perkenalkan kami dari kelompok 2 Cikampek Tasik Malaya, belajar dengan selalu bahagia. Jakarta Jayapura, jangan lupa dengan istilah 3S, Madura sampai Papua, supaya bisa menjadi orang sukses. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Dampak positif dan budaya lokal atau daerah mulai dikenal dunia. 2. Masyarakat dapat mengenal berbagai kebudayaan asing. 3. Kehidupan masyarakat semakin maju. 4. Perubahan tata nilai dan sikap. 5. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif dari bidang sosial budaya. 1. Kultur shock. Masyarakat merasa gegap terhadap budaya baru yang muncul sehingga merasa tidak dapat bergabung pada budaya aslinya. Yaitu sikap yang menganggap budayanya lebih baik, superior dibanding budaya lain. 3. Terjadi eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Unsurnya nilai budaya asli dan perubahan gaya hidup. 2. Mengapa globalisasi mendatangkan tantangan sekaligus kesempatan? Karena globalisasi adalah proses menyatunya seluruh negara yang ada di dunia dengan adanya perkembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya globalisasi ini menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia apabila kita siap menghadapi globalisasi tersebut. Apabila kita tidak siap, maka globalisasi akan menjadi tantangan dengan adanya persaingan tenaga kerja yang semakin ketat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ke pasar kembali bakwan. Cakep. Kembali bakwan di warung Pak Abdul. Presentasi itu kami mulaikan. Cakep. Kami mulaikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, hari ini baiklah, itu presentasi dari kelompok kami yang akan menyampaikan apa dah? Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang politik. Nah, aja positifnya. 1. Dampak positif mendorong pemerintahan mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. 2. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 3. Meningkatnya dukungan atau partisipasi aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. 4. Sistem pemerintahan yang semakin demokratik dan terbuka. 5. Terbentuknya sistem politik sebuah negara. Ada yang tahu apa dampak negatifnya? Ada yang tahu ke? Oke, bisa kita kasih tahu ya. Oke. Dampak negatif yang pertama adalah negara berkembang cenderung mengikuti kemajuan negara yang maju. Yang kedua, kebijakan yang telah disepakati secara internasional sering tidak sesuai dengan kehidupan atau ideologi suatu negara yang berkembang. Selanjutnya yang ketiga, apa yang ketiga ya? Yaitu konflik antar negara terkait kepentingan politik. Selanjutnya yang keempat, sifat nasionalisme masyarakat semakin lentur. Saya akan lentur ya, bagaikan cintaku padanya yang selalu melenturi. Yang kelima selanjutnya, kebebasan yang tidak memiliki batasan yang sering sama sekali maksudnya. Oke, masih ada gitu Ustaz? Masih. Oh masih, kita lanjut. Yang kedua, soal yang kedua. Hal ini karena globalisasi membawa pengaruh budaya global yang sangat kuat melalui media massa, sehingga dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya lokal dan mendorong homogenisasi budaya di berbagai negara. Selanjutnya, sekaligus dengan adanya kemudahan untuk menyebarkan informasi
kita bisa mengenalkan budaya lokal ke negara lain. Misalnya kita yang ada di Sambas bisa mengenalkan budaya kita itu, apa aja budaya yang ada di Sambas. Selain itu adanya proses bersatunya dunia ini juga merupakan kesepakatan kita untuk memperkenalkan kekayaan Indonesia kepada orang lain seperti daya tarik wisata. Misalnya yang ada di Singkawang, ada Pantai Samudra Indah yang masih ada Ciking, datang ya konser ya, atau ke? Ya deh. Ialah presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih ini tambah lagi, mulai tambah masih ada udah. Dan kami lagi ini wabillahi taufiq wal hidayah. Oh belum. Kita ke pantun lah ya. Pantun. Burung kilik hinggap di galah. Jalannya pantas ke batu. Salah. Burung kilik hinggap di galah, galahannya banget dipikirlah batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum kami memulai, izinkan saya membawakan pantun. Pergi senam pakai kapal selam, pulangnya pakai kereta asap. Kalau saya haturkan salam, jangan lupa langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang teknologi. Dampak positif: 1. Kemudahan dalam komunikasi jarak jauh. 2. Kemudahan dalam proses jual beli. 3. Kemudahan dalam sarana transportasi. 4. Kemudahan dalam mengakses informasi dari internet. 5. Terciptanya mesin terkini untuk mempermudah aktivitas manusia. Dampak negatif: 1. Tenaga manusia semakin tergeser. 2. Munculnya individualisme. 3. Kejahatan dunia maya marak terjadi. 4. Masuknya budaya baru yang buruk. 5. Ketergantungan teknologi. 2. Mengapa globalisasi mendatangkan tantangan sekaligus kesempatan yang dijelaskan? Jawabannya, globalisasi mendatangkan tantangan sekaligus kesempatan karena globalisasi memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan dapat memengaruhi semua bidang aktivitas dalam masyarakat. Tantangan yang harus kita hadapi adalah globalisasi yang dapat menggerus budaya atau tradisi masyarakat sehingga diperlukan upaya untuk melakukan globalisasi. Selain tantangan tersebut, globalisasi memberikan kesempatan yang cukup baik bagi masyarakat, terutama di bidang fintech, sehingga masyarakat semakin terbuka dan siap dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Kapanpun dan dimanapun masyarakat sudah pandai untuk selektif serta adaptif dalam menyikapinya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi kelompok kita, semoga bisa bermanfaat. Amin. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit baju yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pandang kelompok lain pada sedangkan kami datang dengan semangat kelompok kami siap jadi kemenangan. Inilah kami kelompok tani, kelompok kelompok. Inilah kami kelompok
melalui perdagangan internasional. Yang kedua, memperluas pangsa pasar bagi produksi dalam negeri. Yang ketiga, menambah sumber devisa negara. Yang keempat, meningkatkan perekonomian negara, yaitu melalui perdagangan, produksi, investasi, pasar modal hingga pasar kerja. Yang kelima, memudahkan dalam kegiatan ekspor impor. Yang keenam, kesejahteraan negara tenaga kerja meningkat. Semakin banyaknya perusahaan global akan berpengaruh terhadap permintaan pasar kerja yang menuntut kualitas tinggi dari para pekerja. Yang ketujuh, terciptanya bisnis e-commerce. Apa ya bisnis e-commerce? Yaitu bisnis transaksi jual beli melalui internet. Jadi adanya bisnis e-commerce akan menguntungkan beberapa pihak, yakni penjual yang dimudahkan dalam memasarkan produk, tenaga kerja yang mendapat kesempatan kerja baru, dan pembeli yang dimudahkan dalam proses transaksi. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, industri kecil yang lemah tidak mampu bersaing dengan industri besar. Yang kedua, produk lokal kalah saing. Dan yang ketiga, memicu terjadinya kerusakan lingkungan akibat makin banyaknya penyelenggaraan industri dan kegiatan-kegiatan produksi. Yang keempat, pendapatan per kapita yang timpang antara negara berkembang dengan negara maju. Yang kelima, adanya kesenjangan pendapatan. Dan yang keenam, munculnya perilaku hidup konsumsi. Yang kedua, mengapa globalisasi mendatangkan tentang sekaligus kesempatan? Jelaskan. Adanya globalisasi ini menjadi kesempatan bagi bangsa apabila kita siap menghadapi globalisasi tersebut.